Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nur Aini Tarigan dengan NIM 0305202016. Video kali ini saya ingin membahas materi tentang kutipan. Nah, sudah kita ketahui ketika teknologi mudah diakses oleh siapapun akan mendapatkan dampak positif dan negatif bagi dunia penulisan. Dampak positifnya adalah informasi dapat kita sampaikan dan dapat kita terima secara cepat dan secara luas. Sedangkan dampak negatifnya adalah membuka ruang untuk seseorang mengcopy-paste sebuah hasil karya orang lain. Nah, dalam kutipan ini saya akan menjelaskan tentang pengertian kutipan. Pengertian kutipan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kutipan adalah pengambil alihan satu kalimat atau lebih dari karya tulisan lain untuk tujuan ilustrasi atau memperkokoh argumen dalam tulisan sendiri. Secara umum, kutipan diartikan sebagai kalimat pinjaman dari seorang pengarang atau seorang tokoh yang terkenal yang terdapat dalam buku, surat kabar, majalah, maupun di media elektronik. Kutipan merupakan pengulangan satu ekspresi bagian dari yang lain, terutama ketika ekspresi yang dikutip itu terkenal atau secara tersurat dihubungkan dengan kutipan ke sumber aslinya dan ditandai oleh selingi dengan tanda kutip. Nah, dalam kutipan terdapat itu jenis-jenis kutipan. A. Jenis kutipan. Jenis kutipan terdapat dua, yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Sedangkan kedua, kutipan tidak langsung, pinjaman pendapat yang mengambil inti sarinya saja. Selanjutnya, B. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. Pertama, kutipan langsung. Secara mekanisme, kutipan langsung memiliki dua pola penulisan yang masing-masing pola ditentukan oleh banyaknya teks yang dikutip. Untuk teks yang tidak lebih dari 4 baris, maka melakukan langkah-langkah ini. A. Kutipan terintegrasi dengan teks. B. Kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. C. Jika teks utama ditulis dengan spasi 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Terjadi ketika teks utama 1 spasi maka ditulis 1 spasi. D. Mencantumkan sumber referensi. Adapun kutipan yang lebih dari 4 baris memiliki cara penulisannya. Pertama, kutipan yang dipisahkan dari teks utama. Kedua, kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Ketiga, kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Nah, yang perlu diperhatikan dalam pengutipan langsung ini adalah bahwa ketika mengutip langsung, apapun yang terdapat dalam teks tersebut harus ditulis apa adanya, meskipun dalam teks sudah terdapat kesalahan. Dua, kutipan tak langsung. Mengambil referensi dari artikel lain, kemudian dibaca dan dipahami lalu ditulis dengan gaya bahasa sendiri. Teknis penulisannya, pertama, terintegrasi oleh tanda kutip. Kedua, tidak diapit oleh tanda kutip. Ketiga, teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi. Begitupun jika 1,5 spasi atau 2 spasi. Keempat, mencantumkan sumber kutipan.
C. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Pertama, catatan dalam tubuh karangan atau body note. Memudahkan dalam proses tata letak baik pada koran, majalah maupun buku. Hal ini karena body note memiliki pola pengutipan yang terintegrasi dengan teks. Nah, dalam teknik mengutip berdasarkan sumber ini, catatan dalam tubuh karangan body note memiliki 3 unsur. Yang pertama adalah nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang cukup ditulis dengan nama akhirnya saja, tanpa menulis gelar. Lalu untuk tahun terbit yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim ada pada awal sebuah buku. Lalu halaman yang ditulis di sini adalah halaman teks yang kita jadikan rujukan, bukan halaman karangan buku sendiri. Selain 3 unsur tadi, cara penulisan body note selalu menggunakan tanda kurung dan tahun serta halaman yang dipisah dengan titik 2. Dua, catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan, atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Nah, unsur-unsur catatan kaki itu ada nomor petunjuk. Nomor petunjuk diletaknya di awal dengan bentuk angka Arab yang menggantung di atas dan berurutan secara berkeseimbangan. Kedua, nama pengarang. Nama pengarang ditulis seperti biasa, tidak dibalik dan tidak dengan gelar yang untuk dicantumkan. Yang ketiga, judul karangan. Judul jika bersumber dari buku, maka judul tersebut dicetak miring, dan jika bersumber dari majalah, koran, atau internet, maka diapit dengan tanda kutip. Yang keempat, data kepustakaan. Data kepustakaan meliputi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Nah, ketiga hal itu harus berada dalam tanda kurung dengan kota di awal yang diikuti oleh titik 2 untuk kemudian ditulis nama penerbitnya. Setelah nama penerbit, barulah tahun terbit dengan nama penerbit yang dipisah dengan tanda koma. Kelima, halaman. Halaman ditulis di akhir catatan kaki. Kemudian diikuti oleh halaman referensi yang dirujuk. Setelah itu barulah kemudian diakhiri tanda titik. Kiat-kiat mengutip. 1. Menerangkan kutipan. Penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah ia kutip dengan pandangannya atau dengan mengkaitkan antara kutipan dengan pembahasan yang dibahasnya. Kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan. Jika menerangkan kutipan, letak kutipan berada di awal, maka sebaliknya dalam memperkuat gagasan ini, kutipan diletakkan setelah pendapat penulis, sehingga kutipan tersebut seakan-akan menjadi dalil pembenaran atas pendapat penulis. Ketiga, menyimpulkan beberapa kutipan. Kutipan-kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat sehingga memungkinkan untuk melakukan penyimpulan. Hal ini terjadi pada penjabaran mengenai referensi yang biasanya tidak cukup dengan satu kutipan. Keempat, membandingkan beberapa kutipan. Untuk membandingkan beberapa kutipan, penulis dituntut untuk mengidentifikasikan perbedaan antara satu kutipan dengan kutipan lain. Jadi, yang dibandingkan adalah persamaan dan perbedaan. Terima kasih untuk video kali ini. Jika ada kurang dari penjelasan yang saya jelaskan, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua.